Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Firul Habi dari kelas 2022A dengan NIM akhir 013, Prodi S1 Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah narasi mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi milenial serta prospek bahasa Indonesia di masa yang akan mendatang dihubungkan dengan kedisiplinan ilmu yang kita pelajari sekarang. Perlu kita ketahui, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa resmi di negeri kita. Asal muasal dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang kemudian dikembangkan. Pada zaman sebelumnya, lebih tepatnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu biasanya digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku di pelosok Nusantara. Selain itu juga bahasa Melayu tersebut digunakan sebagai bahasa perdagangan antara perdagangan dalam satu Nusantara maupun luar Nusantara. Bahasa Indonesia sendiri memiliki banyak serapan yang berasal dari bahasa-bahasa Eropa, terutama dari bahasa Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Menurut Jan Huygens van Lieshout, pelaut Belanda yang 60 tahun kemudian berlayar ke Indonesia, mengatakan bahwa bahasa Melayu juga sangat harum namanya, tetapi juga dianggap sebagai bahasa yang terhormat di antara bahasa-bahasa di negeri timur. Berarti hal tersebut menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sudah demikian terkenal dan terhormat pada masa tersebut. Awal mulanya penamaan bahasa Indonesia sendiri diawali dengan peristiwa sebuah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Untuk menghindari kesan imperialisme bahasa, apabila bahasa Melayu tetap digunakan, saat ini bahasa Indonesia digunakan sangat luas di perguruan-perguruan, media sosial, surat menyurat resmi, dan forum publik lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh semua warga Indonesia. Fonologi dan tata bahasa Indonesia yang relatif mudah menurut beberapa ilmuwan. Secara sederhana, mengapa bahasa Melayu dijadikan sebagai landasan bahasa Indonesia? Menurut Profesor Sujito ada beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa WWF atau bahasa pemersatu. Yang kedua, bahasa Melayu bersifat sederhana. Yang ketiga yaitu bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa Nusantara lainnya, sehingga tidak dikatakan sebagai bahasa asing. Demikian lahirnya bahasa Indonesia, bukan sebagai sesuatu yang secara tiba-tiba begitu saja, tetapi lahirnya bahasa Indonesia melalui perjuangan yang panjang disertai dengan kekuatan tekad dan semangat persatuan. Melihat perkembangan bahasa Indonesia di dalam negeri ini makin besar dan di luar negeri juga sangat besar. Ada 52 negara yang membuka program bahasa Indonesia. Bahkan perkembangan ini semakin meningkat dikarenakan terbentuknya Badan Asosiasi Kelompok Bahasa Indonesia. Dengan prospek itulah patutlah kita berbangga sebagai warga negara Indonesia atas pencapaian perkembangan bahasa Indonesia yang kian semakin meluas. Melansir dari Kementerian Luar Negeri, bahasa Indonesia berada di peringkat 25 dari 250 bahasa asing di dunia. Sedangkan di tingkat Asia, bahasa Indonesia berada di peringkat 3 setelah Jepang dan Mandarin. Diharapkan melalui hal tersebut tentunya dapat memberikan dampak yang cukup besar dalam peningkatan fungsi bahasa Indonesia untuk menunjukkan jati diri dan daya saing bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Saya Firul Habi, pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.